Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan nasional yang turut melawan penjajah di Tanah Jawa. Beliau adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, memiliki nama asli Raden Mas Ontowiryo, lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Sosok Pangeran Diponegoro dikenal secara luas karena memimpin Perang Diponegoro atau disebut sebagai Perang Jawa karena terjadi di Tanah Jawa. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Pertikaian dan perseteruan kerajaan Jawa dengan Belanda dimulai saat kedatangan Marsekal Herman William Daendels di Tanah Jawa, tepatnya di Batavia pada 5 Januari 1808. Sebagai utusan yang dikirim Prancis, Belanda ditugaskan mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris. Namun, cara Daendels memerintah dianggap tidak berbudaya dan melanggar tata krama yang menimbulkan kemarahan dari keraton. Daendels sering meminta akses pengelolaan sumber daya alam dan perbudakan rakyat Jawa dengan tekanan kekuatan militer. Daendels bahkan memaksa para penduduk Jawa membangun jalur transportasi dari Anyer hingga Panarukan. Terlebih setelah meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono I, menjadi peluang bagi kolonial Hindia Belanda memperkuat pengaruhnya di Tanah Jawa, khususnya di kalangan kerajaan Jawa. Dari laman kemendikbud.go.id dijelaskan bahwa perang tersebut terjadi karena Pangeran Diponegoro tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Selain itu, sejak tahun 1821, para petani lokal menderita akibat penyalahgunaan penyewaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Van der Capellen, yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda saat itu, mengeluarkan dekret pada tanggal 6 Mei 1823 yang menyatakan bahwa semua tanah yang disewa orang Eropa dan Tionghoa wajib dikembalikan kepada pemiliknya per 31 Januari 1824. Namun, pemilik lahan diwajibkan memberikan kompensasi kepada penyewa lahan Eropa. Pangeran Diponegoro membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan dengan membatalkan pajak puasa agar para petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Kekecewaan Pangeran Diponegoro juga semakin memuncak ketika Pati dan Nuroja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Beliau kemudian bertekad melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Pada hari Rabu 20 Juli 1825, pihak istana mengutus 2 bupati kerajaan senior yang memimpin pasukan Jawa Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo sebelum perang pecah. Kediaman Diponegoro pun dikuasai dan dibakar. Akan tetapi, Pangeran Diponegoro dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos karena mengenal medan di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga ke desa Dekso di Kabupaten Kulon Progo dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Gua Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul. Pangeran Diponegoro kemudian pindah ke Selarong, sebuah daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Gua Sari Pajangan Bantul sebagai basisnya. Diponegoro menempati gua sebelah barat yang disebut Gua Kakung, yang juga menjadi tempat pertapaannya. Sedangkan Raden Ayu Retnaningsih, istri yang paling setia menemani pangeran setelah 2 istrinya wafat, beserta pengiringnya, menempati Gua Putri di sebelah timur. Pemirsa, penyerangan di Tegalrejo memulai perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Dengan semangat sedubuk batuk senyari bumi ditohi tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan, Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri. Perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo, yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan Pakubuwono VI, serta Raden Tumenggung Prawiro Digdoyo, Bupati Gagatan. Pada tahun 1827,
Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro pun terjepit. Tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya, pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menghimpit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro pun ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke benteng Rotterdam, Makassar. Di kota tersebut, Pangeran Diponegoro menghabiskan sisa hidupnya hingga tutup usia pada 8 Januari 1855. Beliau dimakamkan di Jalan Diponegoro, Makassar. Perang Diponegoro yang terjadi selama 5 tahun antara tahun 1825 sampai 1830 telah menelan korban tewas sebanyak 200.000 jiwa penduduk Jawa. Sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 jiwa dan 7.000 serdadu pribumi. Selain melawan Belanda, perang ini juga merupakan perang saudara antara orang-orang keraton yang berpihak pada Diponegoro dan yang berpihak kepada penjajah atau antek-antek Belanda. Akhir dari perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Setelah perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk dan menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo Warok Broto Diningrat III yang justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karisidenan, Madiun dan di Jawa Tengah, seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Pemirsa, nilai kepahlawanan yang terpatri, pengorbanan tanpa pamrih, dan jiwa patriotik Pangeran Diponegoro harus tertanam pada segenap elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat secara luas. Kita patut bersyukur karena bisa menikmati kemerdekaan tanpa perlu pengorbanan berdarah-darah di medan perang. Yang diharapkan oleh para founding father bangsa ini hanyalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola potensi sumber daya negeri ini dengan sebaik-baiknya. Hidup rukun dalam bermasyarakat dan berpolitik, serta melaksanakan tugas dan wewenang dengan penuh rasa tanggung jawab, tanpa embel-embel korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga cita-cita luhur bangsa Indonesia benar-benar dapat terwujud dan diraih. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami selanjutnya, dan terima kasih.